Dan bayangin aja si S-nya tuh main ke hotel sama si selingkuhannya dan bisa cara mainnya dan si a good kisser juga. Berarti kan dia begitu juga sama pacarnya gitu loh. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih. Hari ini kita akan ngebahas tentang relationship. So Inggris anjing. Kita akan bahas tentang hubungan pacaran, tapi beda ya, bukan antara laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan. Ini antara laki-laki dan perempuan, tapi bukan yang niat PDKT terus pacaran, enggak, tapi ngembat TNE koncone ya. Apa tuh peribahasanya? Pagar makan tanaman kah? Bukan ya? Ya wis kuy lah. Makan pacar teman sendiri. Bulet banget. Ya, intinya selingkuh sih ya dia. Nikung ya, nikung. Ya jadi dia cocok jadi pembalut. Pembalap maksudnya. Masalah pertikaian duniawi itu berbahaya ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian tuh masih pada bocah-bocah yang belum dewasa tuh kan suka gerombol-gerombol punya geng gitu kan. Terus ngeceng-ngecengin cewek atau punya kayak gebetan gitu. Iki lo wedok iki ayu. Terus ternyata terjebak cinta segitiga ya kan. Ada film Indonesia, film apa series Indonesia yang main tuh anaknya Ahmad Dhani. Terus sama Natasha Wilona, sama Rasya. Itu juga ceritanya tentang cinta segitiga juga tuh, cuma sampai matang-matang bareng gitu kan. Nah kali ini ada cerita menarik tentang dunia pertikungan ya, kita baca bareng-bareng aja. Saya seorang mahasiswa dan anak rantau. Awal-awal kuliah nggak banyak yang aneh-aneh. Setelah kuliah saya biasa langsung pulang ke kosan. Terus pertengahan kuliah kemudian saya mengenal seseorang. Sebelumnya saya udah tahu orang itu, tapi cuman sebatas kenal aja tanpa ada niatan untuk lebih dekat. Saya sebut S. S ini seorang perempuan cantik, tinggi, putih, badannya bagus, berpenampilan menarik, dan memiliki 2 lesung pipi yang sangat manis. Cantik, tinggi, putih, badannya bagus, berpenampilan menarik, dan punya lesung pipi. Oke, enggak dong anjing. Sejak kapan kuntilanak ada lesung pipinya? Enggak tahu kan, pernah dia tahunya. Lah, kuntilanak kan ada langsung bolong atau berbelatung. Maaf kuntilanak. Saya sebenarnya pernah ada keinginan untuk mengejar si S, tapi si S ini udah punya pacar. Dan saya pun juga. Fakta ini dia belum tahu karena saya terlalu gengsi untuk mengakuinya. Ketika itu saya punya prinsip agar tidak mengejar perempuan yang sudah punya pasangan, apalagi saya juga punya pasangan. Kami sering bertemu dan bertegur sapa ketika kuliah, cuman hanya sekedar itu aja dan saya hanya bisa mengagumi si S ini dari jauh. Pandemi pun datang. Nah ini loh, pandemi ini loh, sialan ini. Kuliah saya di-online kan sehingga saya terpaksa untuk balik ke kampung. Namun pandemi ini juga menjadi berkah untuk saya sendiri karena bisa menjadi lebih dekat dengan S ini. Kok iso? So kampung kah? Kenapa? Karena gara-gara game online. Hampir setiap hari waktu saya habiskan dengan bermain game bersama si S dan kawan-kawan saya juga. Akhirnya berlanjut lalu membuat circle pertemanan yang baru. Di circle pertemanan yang baru kami membuat grup karena perlu misal mau mabar. Saya suka sekali menggoda si S di grup, contohnya awas awal-awal bercanda lama-lama jadi sayang. Oh dia ini kode-kode, guyonnya kode-kode. Oleh karena itu saya semakin dekat dengan si S ini. Dari sana saya sering sekali curhat ke S tentang pacar saya. Pacarnya nggak main PUBG. Ada curhat yang elek-elek toh. Alah, kelakuanmu yang badek rambut cerita kayak lagu lama. Ketika saya ada masalah atau berantem dengan pacar saya selalu cerita ke orang ini. Kemudian mungkin karena nggak enak, dia juga akhirnya cerita tentang pacarnya. Allah, podo wae. Jujur, cerita dengan si S ini sangat nyaman, membuat hati saya yang awalnya penuh emosi tiba-tiba menjadi dingin. Saya suka dengan cara dia mendengarkan cerita orang lain dan caranya dia ketika berbicara sungguh membuat saya semakin jatuh hati sampai sekarang. Tidak lama, chat kami berdua semakin intens, saling memberi perhatian, saling bercerita kehidupan sehari-hari, saling membagi keluh kesah, sehingga akhirnya saya pulang lagi ke kota saya berkuliah. Tujuan saya kembali sebenarnya untuk bertemu si S ini karena saya sudah rindu dengan dia.
Kebetulan kosan saya dekat dengan tempat dia tinggal dan dia sering sekali berkunjung. Karena kami sekota lagi, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertemu berdua sekedar untuk hangout atau mengelilingi kota. Frekuensi kami bertemu pun semakin sering. Sehingga saya melupakan pacar saya dan lebih memilih dirinya. Saya akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu perasaan saya ke S. Saya memberitahunya kalau saya sayang dengan dirinya. Dan dia pun mempunyai rasa yang sama. Saya sudah paham kalau dirinya masih punya pacar dan saya pun juga. Namun benar kata orang, rasa sayang bisa membutakan semuanya. Hati-hati deh. Saya menjalin hubungan tanpa status dengan S. Jika saya selo dan dia selo, saya pasti akan mengajak dirinya bertemu sekedar untuk pergi ke kafe atau pergi makan. Kami berdua bahkan pernah membuat list tempat yang ingin kami kunjungi. Memang kota ini sangat istimewa termasuk orang-orangnya, terutama kamu S. Ketika kami pergi berdua, kami seperti orang pacaran pada umumnya, berpelukan ketika di motor, saling menyuapi ketika makan, berpegangan tangan ketika jalan berdua. Lama-lama yang awalnya hanya sekedar berpelukan dan berpegangan tangan berlanjut menjadi kissing. Ternyata she's a fucking good kisser. Saya kaget ketika saya mencium dirinya, dia bisa mengimbangi tempo saya. Modar. Tidak monoton, saya pun tidak mengikuti hawa nafsu, namun saya melakukan itu penuh dengan kasih sayang. Tahu dari mana? Kami mulai berani untuk saling memberikan kecupan tiap kali ada kesempatan. Misal kosan saya lagi sepi atau lagi berduaan saja. BTW pacar S ini satu kosan dengan saya. Cocote. Atane pakai kenteri. Kami selalu melakukan hal itu ketika pacarnya pergi atau sedang tidak merantau. Di sini mulai awalnya masalahnya. Ketika pacarnya kembali, saya selalu tidak bisa menahan rasa cemburu saya. Saya berkali-kali menyakiti hati S dengan omongan saya yang tersulut oleh rasa cemburu. Hubungan kami berdua seringkali naik turun. Naik ketika pacar S sedang pulang ke rumah dan turun ketika pacar S kembali ke kota. Setahun lebih kami berdua menjalani hubungan tanpa status ini. Waktu membuat kami berdua semakin tahu dan mengenal diri masing-masing, dan ternyata kami memiliki visi dan misi yang sama tentang jenjang pernikahan. Isi hati dan otak kami berdua sudah sangat sinkron. Dia bisa menjadi pendengar yang baik dan saya pun bisa menjadi pendengar yang baik, yang tidak bisa dia dapatkan dari pacarnya. Saya sudah menganggap dirinya sebagai cinta pertama saya, dan saya tidak bisa melepaskan dia apapun resikonya. Tolong nek ana wonge ya Allah. Karena terlalu sering bercanda soal ranjang nah toh. Akhirnya kami memberanikan diri untuk menyewa sebuah hotel. Dan kami pun menginap di sana karena pacar S sedang tidak ada. Ketika sampai di hotel, kami langsung berhubungan seperti suami istri. Kami berdua main sebanyak 4 kali dengan durasi tiap permainan sekitar 50 sampai 1 jam lebih. Mohon maaf, ini lecet pura. Ya benar, kami melakukan selama itu bukan karena dirinya tidak bisa memberikan kenikmatan atau saya tidak bisa ejakulasi, namun karena kami berdua ingin memberikan yang terbaik. Apa sih, Cok? Nikah ora des. 2 kali lainnya dia yang keluar duluan, namun luar biasanya dia masih bisa bertahan agar saya juga mendapatkan kenikmatan yang sama seperti dirinya. Saya baru sadar jika seks didasari dengan rasa sayang dan keinginan untuk memberikan kenyamanan, kenikmatan kepada pasangan bisa membuat durasi semakin lama dibanding karena nafsu saja. Durasinya pasti sebentar. Saya pun semakin addicted terhadap dirinya, namun ironisnya saya semakin cemburuan dan toksik kepada S karena takut kehilangan dirinya. Kok emosi ya? Awal masalahnya di sini. Piye toh, berarti kok ngomong awal masalahnya peng loro lho Su. Pacar S kemudian datang, rasa cemburu saya semakin tinggi. Saya hampir tiap hari cemburu karena itu tadi. S dan pacarnya seringkali berpacaran di kosan atau sekedar pergi, dan kebetulan ada saya di sana. Akhirnya saya pun memarahi S dan saya tolol karena memarahi dirinya. Andaikan saya tidak setolol itu, saya sekarang tidak akan kehilangan dirinya dan dia pun memutuskan hubungan dengan pacarnya juga. Iya benar, S memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan saya maupun dengan pacarnya, dan pacarnya pun tahu jika alasan S memutuskan pacarnya adalah karena saya. Mental saya hancur sehancur-hancurnya karena selain kehilangan S, saya pun menghancurkan pertemanan saya dengan pacar S. Syukur, walaupun pacar S tiap bertemu saya seperti biasa saja, namun deep down saya tahu kalau pacar S itu membenci saya. Siapa yang nggak sakit hati ditusuk temannya sendiri dari belakang? Mental saya hancur sehingga saya sering menyakiti diri sendiri.
Saya menyakiti diri sendiri dengan cara mogok makan berhari-hari hingga bobot badan saya turun drastis dan memberikan luka di tempat yang tidak akan terlihat orang lain. S tidak mengetahui ini. Ironisnya, S juga melakukan hal yang sama. Dia kehilangan berat badannya dan tangan kakinya ada bekas pukulan oleh dirinya sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk bertemu dengan S. Saya bilang ke S ingin benar-benar menghilang dan menjauhi S agar S bisa kembali dengan mantannya, memperbaiki hubungan dengan mantannya, melupakan saya karena saya yang sudah menghancurkan hubungan mereka. Tapi kayaknya memperbaiki hubungan tidak segampang itu deh. S tidak terima dengan keputusan saya. S ingin tetap berteman dengan saya karena dia tidak bisa kehilangan sosok teman yang memberikan kenyamanan yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Gak nyampe ke hotel, goblok. Endingnya kami sekarang hanya sekedar teman. S sudah tidak lagi memiliki perasaan kepada saya karena takut menyakiti orang lain lagi. Saya hormati keputusan dia dan kami pun menjadi teman biasa. Gimana menurut kalian ya? Jadi hati-hati ya teman-teman, buat teman-teman yang ini jadi pelajaran ya tuh. Kalau kalian lagi ngekos terus bawa pacar kalian ke kosan, hati-hati tuh, anak-anak kos tuh liatin satu-satu. Ini yang disalahin bukan cuma si teman cowoknya aja, tapi si ceweknya juga. Kenapa kok dia mau? Karena anjing itu nggak akan masuk rumah kalau tuannya tidak membuka pintu. Kukiku tuh nggak akan berani melewati pintu karena aku ada di depan pintu itu. Ya dan aku tetap tega-tega aja walaupun wajahnya melas minta masuk rumah. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya yang salah ya loro-loro nih lah. Menurutku dengan dia kehilangan berat badan dan endingnya menyakiti diri sendiri tuh menurut kuman natural untuk mereka berdua gitu ya. Biar mereka berdua juga paham kalau yang dilakukan itu salah. Biar mereka juga paham rasanya diselingkuhi. Nanti mungkin karmanya nanti deh. Mereka merasakan diselingkuhi itu tidak enak. Berbagi hati dengan yang lain itu tidak enak guys. Dan bayangin aja si S-nya tuh main ke hotel sama si selingkuhannya. Dan bisa cara mainnya dan si good kisser juga. Berarti kan dia begitu juga sama pacarnya gitu loh. Terus bayangin nggak? Disitulah awal mula penyakit bertukar ya. Dua penis ini masuk ke lubang yang sama. Kita nggak tahu yang ini dulu pernah main sama siapa aja, yang ini juga nggak tahu pernah main sama siapa aja, bersih atau enggak, masuk ke lubang yang sama ya. ML sampai 50 menit sampai 1 jam bundeng. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Aku sih no komen ya kalau masalah kayak gini. Menurutku kalau misalnya dua-duanya akhirnya kayak turun berat badan, dijauhi temen, itu wajar deh. Ya udah itu namanya hidup gitu ya. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai gitu kan. Kalau Marcel pernahnya mergoin itu pacar main di kosan. Nggak main sih ya, ciuman doang ya baby. Nggak sampai main ya. Oke gitu aja konten kali ini teman-teman. Ingat jangan tiru cerita ini ya. Hati-hati teman-teman, jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga mulut anjing ya. Kalau misalnya bisa nggak sih sudahi dulu yang ini, kalau mau nyoba yang satunya tuh stop dulu yang ini gitu loh. Satu-satu rasa maya gitu loh. Mau dimayai yang duwe repot tuh repmu. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.